Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani, teman-teman. Hari ini saya mereview melon ya. Kebetulan belajar nih, masih belajar, jadi masih meraba-raba sambil terus belajar dan mempraktekkan ya bertanam melon di planter bag seperti ini, di polybag seperti ini, teman-teman. Kebetulan di sini tidak banyak-banyak saya menanam melon, hanya 5 batang, cuman sayangnya ini masih kecil karena ketinggalan. Jadi semainya langsung di polybagnya. Nah, yang lain itu dulu tumbuh subur. Yang ini sama yang ini dulu itu sempat mati ya, tidak tumbuh, akhirnya ditanam ulang sehingga sedikit terlambat ya, tapi mudah-mudahan ini bisa tumbuh, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, itu suarakan teman-teman. Jadi bertanam melon ini ya, ini sambil review mendokumentasikan apa yang saya pahami dari bertanam melon. Jadi selain media tanam ya. Kalau media tanam ini saya tidak menggunakan media tanam yang banyak digunakan, tapi saya menggunakan media tanam dari campuran sekam bakar, kemudian tanah dan kohe ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi bertanam melon ini bisa kita tumbuhkan satu batang, 2 batang, atau 3 batang ya. Kebanyakan seperti ini itu ya. Jadi kalau saya ini kebetulan karena di polybag ya, polybagnya ukurannya 45 kalau tidak salah. Jadi saya berniat menumbuhkan dari 1 batang saja. Nah, kalau dari 1 batang seperti ini yang harus kita perhatikan dari mulai melon tumbuh gitu ya. Kemudian banyak cabang-cabang di setiap ketiak daunnya. Kalau ingin berniat menumbuhkan 1 batang seperti ini, maka kita harus senantiasa membersihkan tunas-tunas yang ada di ketiak daun ya, teman-teman. Ini sejak dini biasanya saya bersihkan karena ini akan tumbuh terus ya. Jadi sampai daun berapa yang dibersihkan itu? Nah, yang dibersihkan itu biasanya saya daun di bawah daun ke-8. Nah, ini ya, di ketiak 1 ini, daun 2 ini ya, daun 3 ini terus saya bersihkan ya, dari sejak dia menumbuhkan tunas ya. Akhirnya dari si melon ini kecil, maka terus saya akan bersihkan setiap pucuk-pucuk yang muncul di setiap ketiak daun di daun ke-8. Kenapa daun ke-8? Di bawah daun ke-8 akhirnya artinya daun 7 sampai daun yang paling bawah ya, itu terus dibersihkan. Kenapa? Karena biasanya melon itu berdasarkan apa yang saya ketahui itu dibuahkannya itu dari ketiak daun ke-8 sampai daun ke-14. Ada juga yang memilih daun ke-5 sampai daun ke-12 ya. Itu sih terserah teman-teman ya, tapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk membuahkan dari daun ke-8 sampai daun ke-14. Jadi kita dari 1 pohon ini bisa dipelihara 1 buah atau 2 buah. Kalau saya ini rencana 1 atau 2 buah, tergantung kapasitas dari polybagnya. Karena kecil, dikhawatirkan nutrisinya tidak mencukupi, ya mungkin kemungkinan besar saya akan pelihara 1 atau 2 buah dari setiap pohon ya, teman-teman. Nah, nanti buah ketiak-ketiak daun yang selain yang buahnya itu ya, kita bersihkan ya, teman-teman, sampai daun ke 25 atau 30 baru dipotes pucuknya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, kebetulan karena ini saya masih penyeleksian bakal buah ya, jadi sementara dari daun ke-8 ini ya, ini daun ke-8 sampai beberapa daun di atasnya itu saya pelihara ya, bakal buahnya. Jadi nanti saya akan pilih dari bakal buah ini yang pertumbuhannya bagus.
dan saya akan sisakan 1 atau 2 buah, kemudian yang lainnya akan saya habiskan ya, akan saya bersihkan. Kalau beberapa bakal buahnya sudah kelihatan tumbuh bagus teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi pemeliharaan melon itu di awal memang sebelum pembuahan ini hanya kalau pemupukannya itu hanya dikasih NPK saja ya. Nanti mungkin di sesi video yang lain mungkin kita akan berbagi pemupukannya seperti apa ya. Mudah-mudahan karena saya juga referensi dari teman-teman yang lain, saya buktikan, saya praktekkan apakah dengan pemupukan yang saya gunakan bagus atau tidak gitu ya. Kalau memang misalkan bagus ya nanti saya akan sharing juga teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi yang perlu dipelihara itu ya penyemprotan pun harus diperhatikan ya teman-teman. Penyemprotan fungisida dan insektisida ya. Pestisidanya kenapa? Karena dikhawatirkan ini banyak terserang oleh hama jamur ataupun hama serangga ya, seperti ini ya. Ini sudah bolong-bolong karena dari awal itu mungkin telat penyemprotannya ya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kebetulan jenis melonnya melon hijau besar ya, dan mudah-mudahan berhasil saya buahkan dan buahnya besar-besar ya teman-teman. Dan ini sudah muncul bunga jantan dan bunga betinanya ya. Nah ini bunga jantannya, kemudian ini yang membawa buah ini bunga betinanya ya. Begitu juga yang sebelah sini, ini betina, ini jantan. Yang sebelah sini juga sama ya, ini betina, ini jantan, dan yang ke atasnya juga. Jadi nanti yang saya pelihara itu kemungkinan besar 2 atau 1 ya, 1 atau 2 buah saja. Yang lainnya saya akan habiskan ya. Seperti itu teman-teman. Untuk pemula ya bertanam melon ya, mudah-mudahan bermanfaat informasinya, terutama untuk para penanam melon pemula ya. Terima kasih, salam hijau, salam permelonan.